Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk tetap berusaha setiap pagi membaca barang 1-2 ayat Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Kemarin sudah dibacakan ayat 29, ayat 30 dan seterusnya dari surat Al-Isra yang terjemahannya menurut Kementerian Agama RI seperti ini. Ya. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, yaitu sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Itu ayat 29. Lalu ayat yang ke-30, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi, maksudnya membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia, yakni Tuhanmu itu maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca tarjamahnya kalau bahasa Arabnya itu tarjamah. Jadi kata-kata terjemah itu dari bahasa Arab, Pak, Bu, itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab itu terjemah itu. Aslinya bahasa Arabnya tarjamah. Yani terjemah. Kalau kita membaca Al-Quran tapi yang dibaca terjemahannya, insya Allah kita enggak akan paham. Atau kalaupun paham, salah pahamnya. Pahamnya salah paham, atau bisa sampai terjadi gagal paham. Enggak paham sama sekali. Oleh karena Al-Quran itu bukan omongan manusia, bukan kata-kata manusia, tapi Al-Quran adalah kalamullah, omongannya Allah, firmannya Allah, maka harus dipahami sesuai dengan pemahaman dari Allah sendiri. Allah berfirman, yang menerima firman Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tahu maksud dari setiap firman Allah atau setiap ayat Al-Quran ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu yang paling orang nomor 1 yang paling paham Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW setiap hari, setiap pagi ngajarin para sahabatnya untuk tekun membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tekun mempelajari Al-Quran dimulai dari bagaimana cara membacanya yang baik dan benar menurut kaidah ilmu tajwid, ya. Kemudian dimengerti atau dipahami maknanya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka memahaminya harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Itu gunanya kita belajar bahasa Arab dalam rangka mengerti, memahami agama Islam yang sumbernya dari tanah Arab sana. Kalau saudara di Indonesia ini anti Arab, anti sama orang Arab, anti sama keturunan Arab, hari ini saudara bukan orang yang beragama Islam. Karena agama asli orang Indonesia itu bukan Islam. Nenek moyang kita zaman dahulu, silakan pelajari sejarah Indonesia, sejarah Nusantara.
Dulu belum ada orang beragama Islam di tanah Jawa, tanah Kalimantan, tanah Sulawesi, ya, tanah semua pulau di Indonesia ini termasuk Sumatera. Kemudian Islam masuk ke Indonesia dengan izin Allah melalui para pedagang-pedagang, konon ceritanya begitu. Melalui para pedagang-pedagang katanya dari Gujarat sana, dari Afrika Selatan bagian ujung selatan. Ya, ada yang mengatakan dari yang lainnya lagi. Tapi yang jelas nenek moyang kita dulu tidak beragama Islam, agamanya animisme. Apa itu animisme? Nanti buka Google sendiri, cari sendiri apa itu animisme. Ya. Kita diperkenalkan melalui wali songo kepada Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini. Para wali itulah, para wali songo itu, para wali atau yang terkenal dengan sebutan wali songo itulah yang mengajarkan Islam kepada masyarakat Indonesia mulai dari Jawa, ya. Walaupun Islam itu masuk melalui Aceh. Aceh dikatakan sebagai serambi Mekah, melalui Sumatera sana. Saya tidak tahu persisnya daerah mana, desa mana, kecamatan apa, kabupaten apa, saya enggak tahu, enggak hafal saya. Ya, kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh saya enggak hafal. Jadi saudara sekalian, apapun sudah sejarahnya, bagaimanapun sejarahnya, yang penting sekarang ini kita ini orang-orang yang sudah menjadi orang Muslim, sudah beragama Islam. Nenek moyang kita sebagiannya juga orang Muslim, gitu. Karena kita orang Muslim harus tahu aturan Islam, harus tahu rukun Islam. Rukun Islam ada 5, anak-anak kita harus dihafalkan, diajari dan disuruh hafal. Rukun Islam itu ada 5, apa itu nak? 1, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kalau mau menjadi orang Muslim harus menjalani rukun yang 5, ya, rukun Islam ini. 1, syahadat. Nomor 2, sholat. Sesudah syahadat orang Islam harus sholat. Bagaimana tata caranya sholat? Kalau tidak belajar Al-Quran nggak ngerti sholat itu bagaimana caranya. Kalau tidak belajar hadis-hadis Nabi, kita nggak tahu bagaimana tata caranya sholat, gitu loh. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu zakat, membayar zakat bagi orang yang kaya, yang diberi kemampuan berlebih, kekayaannya melebihi dari batas yang mencapai nisab, ya, yaitu kemarin sudah dibilang berapa puluh juta kemarin? 95 gram emas berapa? Halo, ya, pokoknya kalau kekayaan kita setelah dipakai untuk memenuhi keperluan kita masih tersisa sebesar nilai 95 gram emas dan sudah 1 tahun dimiliki, maka harta itu harus dizakati. Kalau kita baru dapat harta hari ini kita dapat duit 1 miliar misalnya, atau 500 juta taruhlah begitu. Itu kena nisab, itu sudah mencapai nisab itu. Tapi belum mencapai haul, jadi belum wajib zakat. Nanti kalau itu sudah dimiliki 1 tahun masih utuh segitu itu, jangan disimpan terus, nggak dipakai, ya. 1 tahun kemudian dikeluarkan 2,5% dari 500 juta, 2,5% saja zakat namanya, bukan pajak, bukan zakat. Dan ketika orang Muslim mengeluarkan zakat, dia dapat pahala karena menunaikan kewajiban. Nah, setelah dia membayar zakat, masih ada lagi kewajiban berikutnya, yaitu infak, sedekah dari harta yang dia punyai juga. Yang kaya maupun yang miskin wajib sedekah, wajib sedekah. Ya, sedekah atau infak atau sedekah itu wajib bagi yang kaya maupun yang miskin. Tapi kalau orang yang kaya hanya wajib, dia wajib zakat dan wajib infak juga, wajib sedekah juga. Kalau orang miskin cuma wajib sedekah saja, semampu dia. Bisanya sedekah 1.000 rupiah ya 1.000. Jangan pernah tidak pernah sedekah, saudara. Jangan pernah. Saudara akan miskin terus kalau nggak mau sedekah. Kalau nggak mau sedekah. Ya, kalau kepingin dapat kekayaan, ya harus infak. Nanti ada hadisnya. Kembali ke sini tadi, Bapak Ibu sekalian. Tadi rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan. Nanti sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ketika orang sudah mengaku Muslim, dia harus puasa Ramadan. Jadi harus syahadat dijalani, 2 sholat juga harus
bayar zakat juga harus, kemudian puasa Ramadan juga harus, yang terakhir haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu pergi haji enggak wajib. Tapi kalau dia mau mengumpulkan duit sedikit, lama-lama menjadi bukit, bisa menjadi uang untuk bayar ONH, dia bisa pergi naik haji, padahal pekerjaannya cuma penjual pentol misalnya. Ini bukan dalam rangka menghina ya. Atau hanya tukang pemulung misalnya, tapi bisa mengumpulkan duit sampai bisa pergi haji, ya itu karunia Allah itu. Karena tekadnya dia, padahal dia tidak wajib haji sebetulnya. Dia tidak haji pun tidak masuk neraka kalau tidak haji karena kemiskinannya. Jadi rukun Islam yang 5 itu harus dijalani semuanya. Enggak bisa orang cuma syahadat, terus puasa Ramadan, sholatnya enggak, bayar zakatnya enggak, apalagi hajinya juga enggak. Ya enggak bisa. 5-5-nya harus dijalani. Baru sudah sebagai muslim yang benar-benar muslim yang utuh. Dulu bangsa kita suka dikasih suguhan kata-kata utuh. Itu yang total, Islamnya itu total, enggak separuh-separuh. Nah, pedoman hidup orang muslim itu adalah Al-Qur'an. Di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi dibaca ayat 30 ayat 31 ini, ya kita bahas ayat 30 dulu. Ayat 30 itu bahasa Indonesia begini, bahasa Indonesianya, sungguh Tuhanmu melapangkan ayat 29 dulu. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Itu terjemahannya, bukan tafsir. Nah, kalau mau tahu tafsirnya, ya kita harus mempelajari kitab tafsir. Kita buka kitab tafsir seperti yang kita laksanakan setiap pagi di masjid ini. Kita mempelajari kitab tafsir yang paling banyak hari-harinya kita pakai untuk mempelajari kitab tafsir. Kadang-kadang kita mempelajari kitab hadis, kadang-kadang kita mempelajari kitab fikih. Nanti masih banyak ilmu agama Islam yang belum saya ajarkan, Pak. Di kepala saya ini yang Allah berikan kepada saya melalui ingatan saya di kepala saya ini, masih banyak yang ingin saya sampaikan dan belum disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikannya semuanya sebelum saya mati. Gitu. Ya, jadi saudara sekalian, itu hidup yang bermanfaat itu seperti itu. Menggunakan waktunya sebagian aja enggak 24 jam. Allah enggak minta waktu kita 24 jam, enggak. Sebentar aja kok. Salat 5 waktu itu kalau dikumpulkan berapa menit sih? Salat subuh paling 20 menit, salat zuhur juga 15 menit, salat asar juga 15 menit, salat maghrib juga paling banter 10 menit, salat isya juga sekitar 15 menit. Coba tambah sendiri tuh. 20 tambah 15 tambah 15 berapa itu? 50 menit, tambah maghrib 10, 60 menit ya. Terus tambah isya 15, 60 menit, 1 jam 15 menit aja. Dari 24 jam yang Allah sediakan untuk kita. Masa kita enggak mau ngasih waktu kita kepada Allah? Sementara Allah ngasih waktu kepada kita sampai umur sekarang ini loh. Masih diberi umur kita oleh Allah untuk menunggu kapan kamu berhenti dari amalmu yang enggak beres ini. Kapan kamu bertobat meninggalkan sholat kan ini. Kapan kamu berhenti meninggalkan sholat. Terus kembali melaksanakan sholat. Itu ditunggu waktu kita nih. Sampai ajal nanti akan datang. Nah, di akhir hayat itulah ketentuan dari kita masing-masing. Apakah kita berhasil lulus dalam ujian di dunia ini kemudian masuk surga, atau kita gagal? Apalagi gagal total. Ya, gagal total dari menjadi muslim, mati dalam keadaan muslim, akhirnya karena matinya tidak dalam keadaan muslim, ya, hidupnya juga tidak memakai aturan muslim, aturan Islam, ya akhirnya Allah enggak terima dia di akhirat. Kamu siapa? Sejak di alam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ditanya begitu dalam kubur loh. Itu kalau orang muslim sudah menjalani hidup sehari-hari dengan Islam, dia akan otomatis bisa menjawab dia. Enggak usah diajari oleh yang nentalkin tuh, enggak usah diajari, dia bisa jawab kok. Kalau betul-betul muslim, insya Allah itu Allah yang berjanji dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Quran dia, surat Ar-Ra'd kalau nggak salah itu. Nah saudara, tadi ayatnya bunyinya seperti itu terjemahannya. Bunyi aslinya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim
wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basta fataq'uda maluman mahsura. Ini tadi yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah dalam memberikan hartamu, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Itu terjemahannya dari ayat yang tadi saya baca itu. Nah, mari kita lihat penjelasan ayat ini. Mula-mula kita lihat tafsir Al-Baghawi dulu yang ringkas. Ini tafsir Al-Baghawi. Wala taj'al yadaka maghlulah, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu dalam keadaan terbelenggu. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu. Kayak gini loh misalnya. Nah gini, janganlah kamu letakkan tanganmu seperti orang yang terbelenggu. Taruh di tengkuknya begini. Ini bahasa kiasan. Maksudnya yaitu maksud ayat ini wala tumsik yadaka anin nafaqah fil haqqi. Wala tumsik, dan janganlah engkau menahan yadaka tanganmu anin nafaqati dari menafkahkan hartamu fil haqqi dalam kebenaran. Kal mahlulati yaduhu, kal mahlulah seperti orang yang terbelenggu yaduhu tangannya. Orang kalau tangannya terbelenggu, terborgol. Kalau borgolnya, caranya Allah memborgol manusia itu bukan seperti Pak Polisi. Pak Polisi kalau memborgol pelaku tindak pidana atau koruptor itu kan diikat di depannya, gitu, tangannya gini kan, diborgol di depan gini. Kadang-kadang dua jempolnya diikat pakai tali yang susah diputus itu, ya, atau pakai rantai, pakai borgol, tangannya taruh di depan. Kalau Allah nanti membelenggu manusia enggak begitu, ditaruh di belakang. Kayak gini nih, lebih susah ini Pak, gini nih. Lebih capek kayak gini nih daripada begini. Gini masih bisa. Aku minta rokoknya dong, minta rokoknya. Apinya. Masih bisa, walaupun dibelenggu masih bisa ngerokok. Kalau di dunia ini. Kalau di akhirat mana ada rokok sana, enggak ada rokok. Pabriknya tutup kok. Digulung oleh Allah sudah. Ya, jadi saudara sekalian, Allah berfirman, jangan kamu letakkan tanganmu, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya, wala tumsik yadaka anin nafaqati fil haqqi, janganlah engkau menahan tanganmu dari menafkahkan hartamu dalam kebenaran. Kal maghlulati yaduhu, seperti orang yang terbelenggu tangannya. Ya, orang yang terbelenggu tangannya itu layak diru ala maddiha, layak diru tidak mampu dia ala maddiha untuk memanjangkannya. Orang yang terbelenggu tangannya begini ini nggak bisa memanjangkan tangannya, ngasih apa-apa nggak bisa. Karena caranya Allah membelenggu manusia itu begini nanti di akhirat. Ya, bukan diginikan. Kalau diginikan masih bisa ngasih. Entar nih ada di duit nih. Nah, ini masih bisa begitu. Di akhirat nggak bisa. Jadi jangan kamu letakkan tanganmu, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke tengkukmu. Maksudnya jangan kamu menahan hartamu untuk dinafkahkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Seperti orang yang diborgol tangannya, yang tidak mampu memanjangkan tangannya. Sebaliknya maksudnya janganlah kamu kikir. Maksudnya begitu ayat ini maksudnya. Janganlah kamu medit, janganlah kamu pengasit. Jadi orang kaya jangan pengasit. Nanti kena stroke, uangnya keluar untuk bayar obat. Tuh. Sebelum Allah memaksa, kalau orang nggak mau sedekah Pak, oleh Allah akan dipaksa sedekah. Keluar itu hartanya itu. Entah untuk operasi kepala, operasi jantung kah, operasi paru-paru kah, operasi apalah. Allah paksa itu keluar. Makanya kita jangan sampai dipaksa oleh Allah keluar harta kita. Sebelum dipaksa oleh Allah kita keluarkan lebih dulu. Dapat uang kasih, dapat uang kasih. Gitu ya. Jadi saudara sekalian gitu. Dan berapapun kita kasih semampu kita. Janganlah kamu kikir wala tabsutha, dan janganlah kamu menghamparkannya. Tabsut itu bahasa atau yabsutu itu kalau tikar tuh gini. Dilamparkan begitu.
permadani loh, ambal ya ini ya. Digulung itu. Nah, duit juga gitu, Pak. Nih uangku banyak nih, ambil tuh. Nah, gitu harusnya. Tapi Allah melarang, wala tabsutha, dan janganlah kamu menghamparkan hartamu, maksudnya menghamparkan tanganmu, bukan hartamu. Wala tabsutha, dan janganlah kamu menghamparkan tanganmu bil atok, dengan cara memberi. Kullal basti, dengan setiap penghamparan, maksudnya kamu memberi dengan sangat royal gitu. Fatu'tiya, lalu kamu memberi ya, karena kamu menghamparkan hartamu dengan royal. Fatu'tiya jami'a, semua ma indaka, apa yang ada padamu. Kamu punya uang 1 juta, disedekahkan 1 juta, enggak boleh begitu itu. Masya Allah, Islam itu indah, Pak. Islam itu agama yang indah, agama yang mudah, agama yang toleran. Kalau ada orang Islam gak toleran, itu bukan Islamnya yang salah, tapi orang Islamnya itu yang salah. Orang Islam itu orang yang paling toleran sedunia. Udah. Agama Islam itu agama yang mengajarkan toleransi yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Ya, jadi saudara sekalian, Allah mengajari kita untuk tidak terlalu medit, tidak kikir, tapi juga tidak terlalu royal, tidak terlalu pemurah. Pokoknya apa yang orang minta kasih sampai habis hartanya, enggak boleh begitu itu. Fataqauda, maka nanti kamu menjadi maluman, orang yang tercela. Tercela bagaimana? Yalu muka, akan mencela kamu. Sailuka, orang yang meminta kamu. Bil imsak, dengan mengatakan kamu ini orang yang pelit. Padahal bukan pelit, habis kok. Udah habis kok, bukan pelit. Ya. Datang orang minta kasih, datang lagi kasih, datang lagi kasih, datang lagi kasih. Akhirnya habis, masih ada yang minta, dia giliran minta, habis, sudah habis. Oh, kamu pelit. Nah, dibilang begitu nanti. Ini loh, janganlah kamu menghamparkan hartamu dengan sebenar-benar menghamparkan. Fataqauda maluman, maka nanti kamu menjadi orang yang tercela, yakni mencela kamu orang yang meminta kamu dengan mengatakan kamu orang yang menahan harta. Idza lam tu'tihim, jika kamu tidak memberi kepada mereka. Ya, kemudian diterangkan ini wal malum, yang namanya al malum, ini maluman, itu asalnya al malumu asalnya. Al malum itu adalah aladi, orang yang dia datang atau dia memberi, dia datang bima, dengan membawa apa yang yalumu nafsahu, akan mencela dirinya. Atau yalumuhu ghairuhu, akan mencela dia orang selain dia. Jadi orang yang malum, orang yang tercela adalah orang yang mencela dirinya sendiri, melakukan perbuatan sehingga membuat dia menjadi tercela, mencela dirinya sendiri dengan perbuatannya, atau dia dicela oleh orang lain. Sama saja. Islam mengajari kita jangan menjadi orang yang tercela. Baik mencela dirinya sendiri, apalagi dicela oleh orang lain. Nah, kalau kita dalam kebaikan, kalau kita dalam kebenaran, kemudian ada orang mencela kita, itu nggak usah dipikirin. EGP aja, emang gue pikirin, gitu aja. Yang penting yang kita lakukan itu kebaikan, yang kita lakukan itu kebenaran. Ada orang mencela kita, menggunjing kita, biarin aja. Nanti yang menggunjing itu mengambil dosa kita. Dosa kita diborong sama dia. Semakin banyak kita digunjing orang, semakin kita panen pahala, Pak. Panen pahala, dan yang menggunjing kita panen dosa itu. Dosa kita yang banyak diambil sama dia semuanya. Jadi kalau kita diomongin orang, jangan marah, biarin aja. Gitu loh, ya Bu, Pak. Jangan nanti kamu fataqauda maluman, nanti kamu menjadi orang yang tercela, mahsuran, orang yang menyesal. Menyesal bagaimana? Mungqati'an bika, orang yang putus dengan dirimu, orang yang kamu terputus. Maksudnya la syai'a indaka, tidak ada lagi sesuatu yang ada padamu. La syai'a, tidak ada sesuatu lagi indaka padamu yang tungfikuhu, engkau bisa menginfakkannya, karena kamu sudah terlalu royal. Semua kamu kasih, gak ada yang disimpan untuk diberikan kepada yang bermanfaat. Nah, lalu ada lagi ahli tafsir Qatadah mengatakan mahsuron bukan menyesal, bukan dalam pengertian
seperti ini tadi, la syai'a indaka tungfikuhu, tidak ada sesuatu yang ada padamu untuk kamu menginfakannya, tapi mahsuran diartikan nadiman, menyesal, seperti terjemah Kementerian Agama tadi. Menyesal ala ma faroto minka, terhadap apa yang engkau lewatkan dari dirimu sendiri. Ini menurut tafsir Al-Baghawi. Bagaimana menurut tafsir Ibnu Katsir? Jauh lebih dahsyat lagi Ibnu Katsir menerangkannya ini. Tapi karena panjang lebar, kita bahas lagi lain kali, insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semua saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami, semua anak-anak, cucu-cucu kami yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Semua suami-suami kami, istri-istri kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka semuanya. Berilah kami semuanya yang masih hidup ini ya Allah. Berilah kita semuanya, kami dan semua yang kami sebut tadi itu, berilah kepada mereka semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita ya Allah. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka ya Allah. Berilah kepada mereka semua kemudahan dalam urusan rezeki, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sekolah, kuliah, anak-anak dan cucu-cucu mereka, dalam urusan pekerjaan mereka, mencari pekerjaan mereka, dalam urusan rumah tangga mereka. Berilah mereka semua kemudahan dan kegunaan dalam hidup ini. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman seutuhnya ya Allah, menjadi orang yang benar-benar beriman, dan jadikanlah kami orang-orang yang mati dalam keadaan Islam dan mencapai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.